Assalamualaikum Bu Kuratul, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Marwati. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Walaupun agak sedikit lelah. Mungkin karena lagi boring aja ya Bu. Loh, boring. Kenapa Bu? Iya nih Bu. Saya lagi ada sedikit masalah. Makanya saya merasa uring-uringan seperti ini. Kalau Ibu ada waktu, bisa temani saya ngobrol sebentar Ibu? Oh, tentu boleh Bu, boleh. Kebetulan saya juga lagi tidak ada kerjaan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Ibu. Saya lagi butuh teman curhat ini Bu. Baik Bu. Apa yang Bu Kuratul harapkan dari obrolan kita nanti? Jadi begini Ibu, saya lagi merasa kurang nyaman mengajar di kelas 3 Ibu. Harapan saya mungkin setelah saya berbagi dengan Ibu dapat membuat saya lebih tenang dan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh gitu Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Ada satu orang siswa yang tidak pernah serius mengikuti pelajaran saya, Bu. Apalagi mengerjakan tugas, tidak pernah sekalipun dikerjakannya. Yang membuat saya lebih kesal, dia mengganggu temannya yang lagi serius belajar, sehingga sering terjadi kegaduhan di dalam kelas. Oh gitu, Bu. Baik. Tadi Ibu bilang ada siswa yang tidak mau serius belajar dan sering membuat kegaduhan di kelas. Apa Ibu sudah mencari akar permasalahannya? Sudah sih, Bu. Saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan kenapa dia sering membuat kegaduhan dan tidak serius belajar dengan saya. Oh, lalu dari pengamatan Ibu, kenapa siswa tersebut kurang serius belajar dengan Ibu? Setelah saya amati dan saya tanyakan langsung ke anak tersebut, ternyata dia kurang serius belajar dengan saya. Karena dia kurang suka belajar kimia, Bu. Karena menurut dia, kimia itu susah, Bu. Di sini saya bosan menghitung terus, banyak sekali rumus, Bu. Begitu katanya Ibu. Oh gitu. Kalau begitu, bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut mau serius belajar dan tidak membuat kegaduhan lagi di kelas, sama seperti siswa-siswa lainnya yang serius saat mengikuti pembelajaran. Iya pasti ya Bu. Kalau begitu, ada tidak yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut agar dia bisa serius belajar dengan Ibu? Oh, ada Bu. Menurut pengamatan saya selama ini, saya memang jarang sekali menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan tidak pernah menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang menarik yang dapat membuat siswa lebih aktif dan termotivasi untuk belajarnya, Ibu. Oh, oke Bu, oke oke. Nah, apakah ada model pembelajaran yang tepat yang dapat Ibu terapkan untuk membangkitkan semangat siswa untuk lebih menyenangi pelajaran matematika? Iya, Bu, tentu ada, Ibu. Saya pernah menerapkan model pembelajaran jigsaw, di mana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda, dan setiap kelompok terdapat satu orang perwakilan untuk tim ahli. Dari kelompok tim ahli akan kembali ke kelompok asalnya untuk berbagi informasi yang dia peroleh. Ternyata semua siswa terlihat aktif dan nampak bersemangat karena mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, Bu. Wah, luar biasa Bu Kuratul. Jika kita rating Bu, mulai dari 1 sampai dengan 10, tingkat keberhasilan yang Ibu lakukan itu berada di rating berapa ya Bu? Menurut saya, tingkat keberhasilannya bisa mencapai
antara 8 sampai 9, Ibu. Baik. Selanjutnya, bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Nah, Bu, di sini saya akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan alat peraga yang menarik, sehingga dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar kimia. Apalagi di saat jam terakhir, saya harus benar-benar dapat mengelola kelas dengan sebaik mungkin agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan saya selingi dengan ice breaking yang menarik untuk membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Luar biasa. Nah, jadi selanjutnya siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tersebut? Insya Allah, Bu, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan mengkomunikasikan dengan wali murid untuk mendukung segala kegiatan yang dilakukan. Wah, saya setuju, Bu. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan segalanya? Sepertinya nggak terlalu lama juga sih, Bu. Untuk mempersiapkan, insya Allah seminggu kelar sih, Bu. Hanya saja untuk hasilnya yang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya, Bu ya. Semua itu kan butuh proses sih, Bu. Iya, benar sekali, Bu Kuratul, ya. Nah, jadi kapan rencana Ibu mulai menerapkan rencana ini, Bu? Insya Allah ya Bu ya secepatnya Bu, agar pembelajaran untuk anak dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada anak yang terabaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bukan hanya untuk siswa saja, akan tetapi bagi saya juga sebagai seorang pendidik Ibu. Wah, 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 tentu Bu, luar biasa sekali Bu, ide-ide Ibu ini. Nah, saya sangat mendukung rencana Ibu. Nah, selanjutnya, bagaimana komitmen Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan konsisten untuk belajar secara terus-menerus dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah saya maupun di luar sekolah, serta tidak bosan untuk mengupdate diri, mengikuti berbagai pelatihan mandiri secara online, agar dapat menambah wawasan saya dalam merancang berbagai model pembelajaran yang menarik. Sehingga di sini saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada siswa. Sebagaimana harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat menjadi seorang guru yang digugu, ditiru, serta ditunggu oleh siswa setiap waktu. Wah, menarik sekali, Bu. Menarik sekali. Saya juga kepingin seperti Ibu nantinya. Nah, jadi adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Untuk saat ini segala kebutuhan, sarana, prasarana, serta moral sudah terpenuhi ya Bu ya. Tinggal sayanya saja yang belum konsisten dalam menjalaninya Bu. Iya Bu. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, amin ya Allah. Saya sudah merasa lega dan senang sekali sekarang Ibu. Saya sudah mendapatkan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Wah, alhamdulillah luar biasa. Syukurlah Bu ya. Nah, apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu, udah bersedia membantu mendengarkan permasalahan saya. Sehingga saya dapat menemukan solusi terbaik dari masalah saya ini Ibu. Oh, sama-sama loh Bu. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk berbagi ya Bu. Nah Bu Kuratul, nanti kan kalau ada waktu, saya juga masih kepingin mendengar bagaimana nanti hasil yang Ibu peroleh ya Bu, dari rencana yang telah Ibu rencanakan tadi. Iya Bu, pasti Ibu. Nanti Iya. sampai kembali ya Ibu ya. Oh iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya
saya akan melakukan refleksi berdasarkan apa yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama sekali, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan antara coach dengan coachee. Nah, di sini saya dapat fokus pada coachee sehingga coachee leluasa dan dapat bersikap terbuka. Kemudian yang kedua, saya telah dapat memandu percakapan coachee berdasarkan alur tirta. Selanjutnya, saya dapat menggali potensi yang dimiliki coachee dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Selanjutnya, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan. Nah, jadi hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini saya memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coachee merasa nyaman dan rileks untuk berbicara. Kemudian, mencatat poin penting dalam percakapan. Selanjutnya, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coachee. Nah, selanjutnya refleksi yang keempat, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya. Nah, di sini untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan yang pertama, memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Selanjutnya, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coachee. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachee. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.